Ya, baik. Selamat sore. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Bisa, Pak? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya. Yang sudah hadir di sore hari ini bisa mengaktifkan kameranya untuk mata kuliah metode penelitian. Ya, eh, kemudian untuk tampilan share screen di layarnya sudah keluar. Ya, untuk share screen-nya sudah bisa terlihat ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi di pertemuan sore hari ini ya, yang sudah diceritakan, yang dari pertemuan di minggu-minggu sebelumnya, ini adalah proses penggunaan dari aspek logika untuk modifikasi dari penelitian secara kuantitatif. Nah, alurnya seperti ini. Alur apa? Melakukan perubahan atau merumuskan suatu hipotesis yang akan dipergunakan pada penelitian tersebut. Nah, yang berikutnya adalah apa yang paling mendasar ya nanti ketika melakukan suatu eh, pekerjaan, yaitu adalah meneliti. Yang paling mendasar dari hal data. Data itu ada yang namanya data kualitatif. Data kualitatif ini nanti yang bisa didapat dari hasil penelitian yang dikerjakan tersebut ialah data yang berupa eh, kata. Nah, ini adalah data kualitatif. Sebagai contoh, misalkan eh, ketika mendeskripsikan atau mendapatkan data atau penjelasan, misalkan ya, ini sebagai contoh, eh, contoh eh, temperatur yang ada di dalam eh, ruangan, ruangan misalnya eh, ruangan lab ya, ruangan laboratorium. Temperatur di dalam ruangan memiliki suhu, misalkan ya, memiliki suhu yang dingin. Nah, ini adalah penjelasan secara kualitatif. Jadi, kenapa dikatakan kualitatif? Karena tidak mengeluarkan angka. Di bagian ini ada tulisan, ada kata suhu ya. Suhu itu sama saja dengan temperatur. Cuman dilanjutkan lagi dengan penjelasan ada kata dingin. Nah, dingin ini berapa suhunya? Tidak tidak dijelaskan apakah suhunya 20 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Itu adalah data secara kualitatif. Kemudian yang berikutnya berupa kalimat. Ya, kalau kalimat ya penjelasan yang tadi, narasinya panjang atau berupa eh, kalimat by kalimat, kalimat per kalimat sehingga membentuk paragraf. Lalu yang berikutnya, data kualitatif ini bisa juga berupa gambar. Gambar ini nanti bisa menggunakan ada misalkan gambar dari handphone ya, yang paling mudah itu dengan toolsnya handphone atau menggunakan kamera kamera mirrorless ya, mirrorless atau DSLR. Nah, itu adalah gambar yang menceritakan data yang diperoleh secara kualitatif. Jadi kalau misalnya melakukan percobaan atau melakukan pengujian atau eksperimen, kemudian difoto ya, difoto foto-foto berupa
gambar per gambar atau berupa video, ini merupakan masuk dalam kategori data secara kualitatif. Lalu yang selanjutnya ada contoh ya, ini contoh yang tadi diceritakan, roti berwarna coklat, biru, dan merah. Itu adalah penjelasan secara kualitatif. Untuk tampilan share screen-nya stabil, jelas terlihat ya. Ya, lalu yang berikutnya adalah ABSD, memiliki rambut warna. Ada warna coklat, hitam, pirang, atau berwarna merah. Nah, ini adalah data kualitatif. Nah, nanti kalau misalnya ini ditransformasikan ke dalam atau dirubah ya ke dalam bahasa kualitatif, ini nanti ada penjelasan berapa nilai prosentase warna merahnya. Misalnya warna merah yang terlalu merah tua atau merah muda, warna pink atau warna merah pekat. Nah, itu adalah nilai kuantitatifnya, berapa nilai prosentase warna merah. Misalkan prosentase warna merahnya 80%, 20%-nya adalah warna yang lain, warna selain warna merah. Itu adalah penjelasan secara kuantitatif. Kuantitatif itu yang dimaksud dengan kuantitatif berupa penjelasan angka. Jadi ada angka yang dituliskan di situ. Ya, lalu yang selanjutnya data kuantitatif. Nah, ini ada data kuantitatif, seringkali ditemukan ada angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1. Yang di bagian ini, kalau diwarnain ya, ini merupakan data kualitatif. Ini adalah data kualitatif. Ini juga sama. Yang ini adalah data kualitatif, ini data kualitatif, dan ini adalah data kualitatif. Jadi data kualitatif itu berupa penjelasan berupa kata atau kalimat atau gambar. Nah, lalu yang selanjutnya di bagian sebelahnya ini ada kuantitatif. Kuantitatif ini untuk mendeskripsikan bahwa nilai tersebut dalam bentuk scaling. Misalnya skala 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4, 1 dengan arti tidak baik, 2 kurang baik, 3 baik, dan 4 itu adalah baik sekali. Nah, di bagian ini ada penjelasan 4, 3, 2, dan 1. Nilai 4, 3, 2, dan 1 merupakan data yang diartikan sebagai data kuantitatifnya. Lalu yang selanjutnya, ini sebagai contoh ya, contoh yang selanjutnya adalah untuk data kuantitatif. Pada kalimat ini, ada 4 kue dan 3 pisang yang disimpan di keranjang. Nah, ini merupakan data kuantitatif. Jadi yang dilingkari ya, dilingkari warna hitam ini adalah data kuantitatif. Dan juga sama, ini data kuantitatif menjelaskan jumlah atau banyaknya objek yang diletakkan di dalam keranjang tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya 1 gelas. Ini merupakan data kuantitatif lagi karena 1 itu berupa angka ya. Cuman walaupun dituliskan di dalam tulisan 1, SATU, tetapi itu adalah nilai angka sehingga masuk dalam penjelasan data kuantitatif. Dan gelas ini minuman bersoda yang memiliki 97,5 itu adalah data kuantitatif ya. Jadi nilai-nilai yang berupa angka masuk dalam kategori data
sebagai data kuantitatif. Nah, ini merupakan data-data yang singkat ya, atau data sederhana, nilai 4, 3, 2, 1, kemudian 97,5. Nah, lalu bagaimana nanti ketika data-data ini dalam jumlah yang lebih dari satu ya, banyak ya, misalnya melakukan pengukuran atau melakukan pengujian, misalnya ingin mengetahui berapa perubahan temperatur yang terjadi pada mesin yang beroperasi selama 1 jam. Jadi nanti ada data-data yang diperoleh per sekian detik atau per menit, nanti data tersebut didapatkan secara kuantitatif. Ya, untuk share screen-nya jelas terlihat ya. Di tampilan di layarnya share screen-nya bisa jelas terlihat. Iya Pak, masih Pak. Ya. Nah, ini adalah tadi masih menceritakan data kuantitatif. Data kuantitatif ini diartikan menjadi data yang diskrit, kemudian ada data yang kontinum atau kontinu. Dibagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Apa yang dimaksud dengan data diskrit? Untuk data diskrit, itu sama saja dengan data nominal. Nah, sebagai contoh, ini data yang hanya digolongkan secara terpisah-pisah, secara diskrit atau kategori. Jadi ada penjelasan, ada kategori atau secara terpisah ya. Diskrit itu terpisah atau digolongkan. Contoh data tersebut diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam suatu kelas setelah dihitung terdapat 50. Nah, di bagian ini ada pemisahnya. Yang pemisahnya adalah 50 penjelasan ya, 50 mahasiswa yang sebagai data yang terdiskrit, data yang terpisah itu adalah 30 pria dan 20 wanita. Nah, data ini berbeda. Jadi nilai kuantitatifnya 30 untuk pria dan 20 wanita, karena pria dan wanita kan berbeda ya, maksudnya tidak sama. Nah, sehingga masuk dalam kategori data yang diskrit, data yang terpisah-pisah. Ya, itu sebagai contoh. Lalu yang berikutnya data kontinum. Nah, di bagian ini untuk data kontinum, data yang bervariasi menurut tindakan, dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian data kontinum dibagi menjadi 3 bagian, ada ordinal, interval, dan data yang kondisinya itu diartikan sebagai data rasio. Untuk data ordinal, di bagian ini merupakan data yang berbentuk tingkat atau ranking. Jadi yang perlu diingat ya, nanti kalau misalnya mendapatkan data dari hasil eksperimen, dari hasil survei atau dari hasil melakukan kuesioner ya. Nah, ini ada bagian data ordinal. Ordinal itu ranking atau peringkat. Sebagai contoh, juara 1 dengan juara 2 dan juara 3. 1, 2, 3 itu merupakan tingkatan. Jadi kalau diibaratkan ini tangga ya. Nah, ini adalah tingkatannya. Untuk juara 1 dia ada di sini, juara 2 di tangga kedua, dan juara 3 ada di tangga ke-3. Nah, jadi sehingga antara nilai 1, 2, dan 3 ini merupakan hal yang masuk dalam kategori peringkat atau ranking. Nah, ini 1, 2, dan ini adalah 3. Lalu yang selanjutnya bagaimana dengan data yang ini ya, kalau diilustrasikan. Nah,
Ini kalau diilustrasikan dalam penjelasan berupa ranking. Nah, ini ada ranking, ini ranking 1 ya. Ranking 1 nilai tertingginya didapat adalah skornya 98. Lalu yang kedua, posisi ranking kedua didapat di 93, keempat di skornya 76, di tiga dan yang keempat 70, kelima ini skornya 50, dan di bagian akhir ini skor yang terakhir ya, rankingnya skornya 35. Nah, data ordinal ini masuk dalam kategori tingkatan atau dengan arti sebagai ranking, sehingga tidak bisa diartikan nilai juara 1 itu sama aja dengan juara 2. Itu tidak bisa. Jadi dalam arti ini ada berupa jenjang ya, atau berupa tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti seberapa banyak ranking yang dipergunakan tersebut. Ya, yang selanjutnya tadi data ordinal, yang berikutnya data interval. Untuk data interval ini jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai arti yang kosong. Jadi scaling ya, scalingnya itu artinya kalau digambarkan penskalaannya sama. Sebagai contoh, skala di termometer, ini ada alat ukur. Alat ukurnya itu adalah termometer. Kemudian termometer ini dipergunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, karena melakukan pengukuran sehingga di bagian tersebut ada suhu yang nilai suhunya 0 derajat Celcius, kemudian 10 derajat Celcius, kemudian 20 ya. Jadi tiap kenaikan 10, 10, 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai misalnya sampai skalanya 100 derajat Celcius. Nah, walaupun nilai tersebut nilainya 0, tetapi memiliki arti. Jadi suhunya nilai 0 itu kan kalau diartikan sebagai suhu yang titik beku ya, atau titik yang bisa bagian yang suhu temperatur yang bisa membekukan fluida cair. Sebagai contohnya adalah air. Itu adalah bagian dari data interval. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ini yang tadi diartikan skala. Skala itu ya jarak antara -1 dengan 0. Ini skalanya jaraknya sama, 1 dengan 2 juga sama, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari data secara intervalnya. Ya, lalu yang selanjutnya adalah rasio. Untuk data rasio yang jaraknya sama, ini jaraknya sama ya, untuk scale-nya 0 dengan 1 jaraknya sama, 1 dengan 2 juga jaraknya sama, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7 mempunyai jarak yang sama dan mempunyai 0 mutlak. Misalnya data tentang berat. Data tentang berat, panjang, dan volume. Tetapi apa yang membedakan dengan data yang kalau yang tadi ada data interval. Nah, di bagian ini dengan perbedaan antara data rasio dengan data interval adalah misalnya pada nilai 0. Untuk nilai 0 kg tidak memiliki bobot atau tidak memiliki arti. Misalnya untuk berat 0 kg berarti tidak ada nilainya, artinya tidak memiliki berat. Kemudian misalnya panjangnya 0 meter, berarti tidak ada dimensi, tidak ada memiliki dimensi. Kemudian volumenya 0, berarti tidak ada dimensi juga, sama, tidak memiliki volume.
Sehingga ini berbeda dengan penjelasan yang kondisi ini untuk data interval yang memiliki arti untuk nilai 0 tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya untuk data rasio ini bisa juga dilakukan penjumlahan. Jadi kalau melakukan pengukuran, misalnya ada objek benda satu ya, ini adalah benda satu, lalu diukur panjangnya 2 meter. Kemudian benda yang kedua panjangnya adalah 6 meter. Kemudian ini disambungkan sehingga panjangnya menjadi 8 meter. Nah, pada kondisi ini bisa dilakukan penjumlahan untuk data-data yang masuk dalam kategori data rasio. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya jelas terdengar ya? Iya, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu sekitar 5 menit ya untuk sesi perkuliahan metode penelitian. Selanjutnya untuk share screen-nya bisa jelas terlihat. Bisa, Pak. Ya, nah di bagian ini kita lanjutkan lagi ya. Tadi yang sudah diceritakan mengenai data rasio 2 meter, kemudian 6 meter, ini bisa dilakukan penjumlahan. Yang selanjutnya konsep dan definisi. Jadi ada namanya variabel. Jadi pada saat melakukan percobaan nanti ada namanya menggunakan variabel. Variabel ini dapat didefinisikan ke dalam bentuk ya. Ada yang diartikan sebagai variabel terhadap sifat, tapi kalau di bidang teknik misalkan variabel terhadap misalnya variabel ini untuk bidang ini ya, kalau ini untuk bidang sosial. Nah, kalau di bidang engineering atau teknik, variabelnya itu misalnya melakukan percobaan terhadap misalnya variabel yang diuji adalah variabel temperatur. Temperatur itu ada variabelnya. Kemudian misalnya variabel RPM itu adalah merupakan bagian dari variabel RPM itu apa, rotation per menit, artinya berapa besar nilai putaran mesin pada waktu 1 menit misalnya. Lalu yang di bagian lain flow atau kecepatan itu adalah bagian dari variabel-variabel yang bisa dipergunakan. Ini hanya sebagai contoh ya, atau sebagai gambaran bagian dari salah satu bagian variabel yang dipakai. Nah, lalu yang berikutnya, variabel ini berguna sekali untuk mengetahui karakteristik dari bagian atau objek yang diuji tersebut, pengaruh-pengaruh apa yang didapatkan setelah mengetahui variabel yang terukur tersebut. Lalu yang berikutnya, contoh berat badan atau suatu variabel yang dapat mempunyai nilai yang berbeda bagi seorang dari waktu ke waktu. Ini sebagai contoh ya, kalau di bidang yang lain, di bidang riset bidang sosial, ini ada menggunakan
berat badan atau bidang kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes ya misalnya menggunakan variasi atau variabel berat badan. Ada yang berat 60 kg, kemudian 70 kg, kemudian 80 kg terhadap tinggi badan. Nah, ini adalah bagian dari variabel yang dipergunakan. Apakah berat badan tersebut proporsional untuk tinggi badan? Misalnya tinggi badannya tingginya 180 cm, tapi beratnya 60 kg. Nah, itu apakah beratnya proporsional? Kemudian ada lagi misalkan tingginya 150 cm, tetapi berat ketika ditimbang beratnya 80 kg, yaitu bagian dari pengujian variabelnya. Apakah berat badan tersebut proporsional dengan tinggi badan yang dimiliki. Kemudian variabel-variabel ini sifatnya berbeda-beda, sama seperti yang tadi yang dijelaskan. Kalau di bidang engineering, ya variabel suhu atau variabel temperatur itu berbeda dengan variabel kecepatan. Kemudian variabel kecepatan berbeda juga dengan variabel nilai tekanan, pressure ya, tekanan atau nilai pressure yang dimiliki oleh misalnya aliran fluida yang mengalir pada sistem tertentu. Ya, itu adalah gambaran di bagian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masalah. Masalah ini dikenal dengan sering dinamakan dengan problem. Jadi pada saat melakukan penelitian ini harus memiliki permasalahan atau ada problem dulu. Jadi kalau tidak ada problem atau masalah besar, ya mudahnya buat apa dilakukan penelitian tersebut. Masalah hal yang dicari dalam penelitian, karena inilah yang mau diselesaikan problem solvingnya permasalahan tersebut untuk mendapatkan solusi. Yang dicari adalah solusinya. Jadi yang perlu diingat ketika melakukan penelitian itu harus bisa memberikan solusi, bukan menambah permasalahan. Jadi kalau melakukan riset ya menambah masalah itu akan membebankan juga yang mengerjakan penelitian, sehingga akan merepotkan. Penelitiannya menjadi tidak selesai atau bahkan membutuhkan waktu yang cukup panjang, yang awalnya misalnya bisa diselesaikan 1 semester atau 1 tahun, tetapi bisa panjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi nanti yang pada saat melakukan penelitian ada masalah, dan permasalahan ini harus bisa menyelesaikan solusi penyelesaian dari permasalahan yang didefinisikan dari penelitian tersebut. Kemudian karena ini penelitian itu sebetulnya secara aktual penelitian itu kan tidak terbatas ya, tidak terbatas dalam arti terbatas waktu ya. Kalau penelitian itu kan tidak terbatas waktu. Tapi kalau untuk bagian tertentu misalnya melakukan studi S1, S2, S3 itu kan ada batas waktu ya, ada batas waktu. Misalnya untuk prodi S1 normalnya itu kan 4 TH ya, 4 tahun. Kemudian prodi S2 ini 2 tahun, kemudian S3 standarnya itu normalnya itu 3 tahun. Nah, karena ada batas waktu, yang perlu diperhatikan adalah pada saat mendefinisikan
konsep problem ini, pastikan untuk misalnya tingkat undergraduate ya atau S1 bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Artinya pada saat pertama kali masuk perkuliahan kan dari semester 1 kan perkuliahan seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 8 semester. Itu usahakan di semester 7, 8 ya atau sudah mulai melakukan penelitian sudah dimulai juga di semester 6 sehingga nanti ada waktunya lebih panjang. Nah, atur waktu, bagaimana waktu yang tersedia itu bisa tepat misalnya di 4 tahun atau kalau lebih cepat lagi di waktu 3,5 tahun. Permasalahan harus bisa menyelesaikan solusi dan yang perlu diingat jangan menimbulkan masalah baru. Jadi mencari masalah tapi menyebabkan masalah baru. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena time-nya, waktu yang diberikan untuk penelitian ini kan secara waktu ya. Perkuliahan itu 4 tahun, 2 tahun, kalau untuk S3 3 tahun. Tapi secara aktualnya, secara realnya, penelitian itu tidak terbatas waktunya. Jadi kalau misalnya masih penasaran atau masih ingin tahu dengan proyek skripsi S1 yang sudah pernah dilakukan ya, coba aja lagi dilakukan dieksplor lebih jauh lagi penelitian tersebut sehingga banyak data-data yang bisa diperoleh. Nah, tapi di bagian ini yang perlu diingat adalah masalah waktunya sehingga bisa sesuai tepat waktu. Lalu yang selanjutnya, perumusan masalah diperlukan untuk memungkinkan seseorang melakukan verifikasi. Jadi ada masalah tersebut disusun, dibentuk dalam rumusan sehingga bisa dilakukan verifikasi dan dibatasi oleh pengalaman atau yang biasa disebut dengan empiris. Nah, empiris ini sama aja dengan pengalaman. Nah, pengalamannya pengalaman siapa? Ya, yang jelas yang paling utama itu adalah pengalaman yang melakukan penelitian. Yang melakukan peneliti. Jadi, kalau misalnya yang melakukan risetnya itu ada mahasiswa ya, mahasiswa nanti ada yang sebagai koordinator atau yang mengarahkan misalnya dosennya. Nah, ini ada pengalaman yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan pembimbingnya. Karena kenapa hal ini perlu dimiliki? Karena misalnya kalau tidak ada pengalaman, nanti waktu ini kembali lagi ke time ya, ke masalah waktunya. Nanti waktunya akan time-nya lebih lama karena masih mencari-cari atau masih menelusuri dan lain sebagainya. Beda halnya dengan yang sudah ada rekam jejak atau pengalaman yang sudah pernah dimiliki oleh yang akan melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, dalam hal mendefinisikan kriteria masalah. Untuk kriteria masalah ini nanti bisa didefinisikan permasalahannya ya, itu bisa dipecahkan. Lalu yang selanjutnya, apakah terdapat keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini ada halnya hubungan dengan dalam hal menetapkan permasalahan. Jadi melakukan
riset ya atau melakukan penelitian itu perlu yang namanya SD ya. SD itu artinya sadar diri. Jadi kalau misalkan penelitian ini sulit ya secara menyadari ya secara diri, secara individual atau secara diri sendiri sulit untuk dilakukan atau berat sekali dilakukan atau bahkan panjang waktu yang dilakukan ya sebaiknya itu tidak dilakukan karena waktunya akan panjang. Nah, kemudian di bagian penelitian tersebut kita harus menyadari kemampuan apa yang dimiliki atau skill apa yang sudah didapat atau informasi apa yang sudah diketahui. Karena kalau walaupun misalnya melakukan penelitiannya itu hasrat atau keinginannya cukup besar, cukup tinggi, tetapi kemampuan untuk melakukannya itu sulit. Nah, itu juga yang perlu dipertimbangkan. Karena akan menjadikan time atau waktu menjadi lebih panjang. Time yang tadi yang diceritakan untuk perkuliahannya yang S1 4 tahun nanti karena risetnya cukup jauh, cukup panjang ya bisa dalam waktu misalnya lulus 5 tahun atau 6 tahun hanya mengerjakan penelitian. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi pada saat melakukan riset itu kerjakanlah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau misalnya S1 ya, undergraduate ya, mengerjakannya ya tugas akhirnya atau skripsinya ya sesuai dengan S1 tugas akhirnya. Jangan misalnya mengerjakan skripsi tapi mengerjakannya sama seperti mengerjakan tesis atau menyelesaikan disertasi, yaitu terlalu jauh tidak sesuai dengan porsinya. Tapi ada juga yang kebalik, misalnya mengerjakan tesis tapi menyelesaikan tugas akhirnya sama seperti menyelesaikan skripsi. Nah, itu juga salah. Karena porsi tingkat rumit atau tingkat kesulitannya mengalami perbedaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya pada saat menentukan permasalahan yang akan diselesaikan tersebut. Lalu yang selanjutnya, apakah masalah ini atau masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Nah, ini merupakan bagian yang penting juga dalam mendefinisikan permasalahan atau mendeskripsikan atau menuliskan di problem statement rumusan masalah ini menarik atau kurang atau ya masalah biasa saja, ya itu yang perlu diketahui. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan kalau misalnya mengerjakan permasalahan yang menarik dengan permasalahan yang kurang menarik atau yang tidak menarik, pasti ada perbedaan hasil atau perbedaan proses ya. Kalau misalnya yang menarik ya pasti lebih, kalau diartikan ya melakukan risetnya lebih asik atau lebih bisa diartikan lebih menikmati dan lebih mendalami, asik, enjoy, dan ingin melakukan penelitian tersebut secara lebih jauh. Nah, itu yang perlu deskripsikan di permasalahan tersebut. Jadi pada saat membuat permasalahan, carilah masalah yang menarik sehingga ketika mengerjakan penelitian tersebut, yang akan melakukan penelitian menjadi hal-hal yang tertarik untuk dilakukan lebih bagus lagi di penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya, apakah masalah ini memberikan sesuatu yang baru? Ini ada hubungan dengan tingkat yang biasa disebut dengan novelty. Novelty atau kebaruan. Novelty atau
pembaruan. Apa yang baru? Apa yang bernilai berbeda? Baru itu sama saja nilainya berbeda dengan penelitian yang sudah pernah ada, penelitian yang sudah pernah dikerjakan, atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, masalah ini harus memberikan sesuatu yang baru. Kalau misalnya sesuatunya yang bukan baru ya, arti dengan kata lain sesuatu yang lama, ya yang menjadi pertanyaan singkat atau pertanyaan simpelnya, kenapa harus dilakukan penelitian? Karena kalau masalahnya lama berarti sudah ada yang melakukan, sudah ada yang mengerjakan penelitian tersebut. Jadi kalau di bagian ini, apakah masalah ini memberikan sesuatu yang lama? Ya kalau misalnya sesuatunya itu, penelitian ini adalah hal yang bisa diartikan hal yang lama atau hal yang sudah pernah ada yang melakukan penelitian tersebut, yang menjadi pertanyaan feedbacknya adalah kenapa harus dilakukan riset atau dilakukan penelitian? Kan sudah ada penelitian sebelumnya, sudah ada yang melakukan penelitian tersebut. Nah, inilah yang mendorong seorang peneliti tersebut harus bisa mengeluarkan hal barunya, hal apa yang baru, hal apa yang berbeda dari penelitian yang sudah pernah ada. Ya, yang lalu yang berikutnya adalah untuk bagian ini ada 4 ya, 4 kriteria ini yang perlu diingat, perlu diingat ya untuk kriteria tersebut. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah apakah masalah ini berguna untuk dipecahkan, kemudian apakah terdapat skill, keahlian khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini ada hubungan dengan yang namanya tadi ada istilahnya SD ya, sadar diri. Jadi perlu diketahui juga kalau misalnya skillnya atau kemampuannya hanya ya sebatas itu, ya jangan juga menambahkan kemampuan yang sulit ya. Nah, walaupun itu berupa dalam arti misalnya keinginan atau cita-cita. Nah, di bagian ini yang tadi dijelaskan karena ada pembatasan waktu, time-nya. Jadi kalau misalnya terlalu lama, terlalu jauh ya nanti overtime. Jadi sehingga perlu diketahui juga waktu yang dihabiskan untuk melakukan penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah masalah ini perlu menarik, harus menarik, karena kalau nggak menarik ya dalam waktu 1 hari aja ya mungkin ada rasa bosan atau jenuh untuk tidak melakukan penelitian selanjutnya. Terakhir, masalah ini memberikan sesuatu yang baru, karena kalau sudah lama ya pertanyaan sederhananya, buat apa dilakukan penelitian kalau misalnya sudah ada yang melakukan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ini define atau definisi dari Frenkel and Whelan di tahun 1990 untuk problem masalah penelitian. Seperti apa masalah penelitian yang baik itu? Yang pertama harus bisa memberikan masalah ini harus fleksibel. Artinya masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas. Nah, sumber yang jelas ini ada hubungan dengan data ya. Tadi ada yang dijelaskan, ada data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif, kemudian sumber yang jelas ini juga nanti ada hubungan sumber primer, ada sumber sekunder ya. Primer ada sekunder. Nah,
Apa yang dimaksud dengan sumbernya? Kalau yang primer ini data langsung. Data langsung itu ya langsung dari hasil laboratorium, langsung dari lab ya, dari pengujian, dari eksperimen, dari percobaan, itu adalah atau dari numerik, data simulasi, ini adalah data simulasi, ini adalah data primer. Lalu data sekunder itu ada data yang diperoleh data kedua. Nah, data kedua ini bisa berupa dari jurnal, kemudian dari buku, kemudian dari artikel ilmiah ya, artikel conference, artikel berupa proceeding, itu ada data sekunder. Lalu yang selanjutnya adalah masalah harus jelas. Masalah ini harus jelas. Jadi kalau pada saat membuat rumusan masalah, itu kan kalau di bab 1 ya, ada namanya rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, pastikan masalahnya itu harus jelas. Jadi kalau masalahnya ambigu, artinya kalimat yang mau dicari di penjelasan problem statement atau rumusan masalah tersebut ya ambigu, bermakna ganda ya. Ambigu itu artinya penjelasannya bermakna ganda, itu artinya masih belum jelas. Nah, pastikan semua orang memberikan persepsi yang sama. Ini yang dimaksud dengan harus jelas. Harus jelas itu ketika membaca, yang maksudnya yang membaca problem statement di rumusan masalah itu, persepsi yang didapatkan dari permasalahan yang dituliskan tersebut masalahnya sama. Masalahnya adalah sama. Jadi kalau misalnya sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Nah, inilah yang pentingnya dilakukan sesi diskusi atau bimbingan. Ketika yang misalkan yang melakukan ini ada yang melakukan penelitian ya. Yang pertama yang melakukan penelitian itu adalah mahasiswa yang studi mahasiswa akhir ya, sebut aja mahasiswa akhir, tugas akhir yang menjelaskan skripsi, yang mau mengerjakan proposal skripsi. Kemudian ada pembimbing akademik atau pembimbing skripsinya, pembimbing 1, pembimbing misalkan ini sebut aja pembimbing 1, lalu ada yang pembimbing kedua ya. Nah, di bagian ini masalahnya harus jelas. Nah, inilah pentingnya sesi diskusi. Misalkan ketika mahasiswa tersebut menuliskan di rumusan masalah ya, atau di problem statement, ini seringkali ditanyakan oleh pembimbing 1 atau pembimbing kedua, melakukan cross check. Ini masalahnya apa yang mau dikerjakan? Masalahnya apa yang mau diselesaikan? Atau masalahnya apa yang mau dihitung, mau dicari, mau ditemukan di permasalahan tersebut. Nah, nanti ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi inilah tujuannya untuk menjelaskan atau memberikan persepsi yang sama terhadap permasalahan tersebut. Bisa saja ya, bisa saja di rumusan masalah itu masalahnya tertulisnya seperti ini ya, maksudnya ya bahasa mahasiswa atau bahasa tulisannya ya ketika dibaca oleh pembimbing 1 atau pembimbing 2 masalahnya berbeda. Nah, ini yang seringkali ditanyakan, seringkali konfirmasi atau ditanya ulang, mau menyelesaikan ini atau seperti apa yang akan dikerjakan. Nah, itu adalah tujuannya untuk menyamakan atau memberikan persepsi yang sama dalam hal yang melakukan penelitian. Karena yang melakukan penelitian itu kan tidak sendiri ya, artinya ada kontribusi dari input dari pembimbing 1, masukan atau input yang diberikan dari pembimbing 1, dari pembimbing 2, kemudian problem statement atau permasalahan ini dicari oleh mahasiswa yang mencari permasalahan apa yang ingin
selesaikan, permasalahan apa yang ingin dicari itu adalah dari mahasiswa tersebut. Lalu yang selanjutnya, masalah harus signifikan. Apa yang dimaksud dengan signifikan? Dalam arti jawaban atas masalah tersebut harus memberikan ada nilai kontribusi. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, ada kontribusi apa yang diberikan. Kontribusinya itu ya bisa saja dalam sisi manfaat, itu bagian dari kontribusi. Nah, manfaat ini bisa didapat oleh siapa? Apakah manfaat ini misalnya bisa didapatkan oleh pihak ketiga atau pihak keempat yang mendapatkan kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kemudian kontribusinya selain manfaat, kira-kira apalagi, misalnya bisa menambah ilmu pengetahuan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian yang fungsinya nanti memberikan kontribusi terhadap pengembangan ke ilmu pengetahuan. Nah, ini hal-hal yang perlu dimiliki ya. Jadi pada saat membuat problem statement, nanti ya kira-kira di cross check aja. Ketika dia masuk dalam 1, 2, 3, ya itu masuk dalam kategori masalah yang dikeluarkan atau masalah yang ingin dicari pada penelitian tersebut cukup baik. Ya, lalu yang selanjutnya, 3 bentuk masalah penelitian. Jadi ada 3 bentuk permasalahan dalam penelitian. Yang pertama adalah masalah yang didefinisikan secara deskriptif. Ada masalah deskriptif. Kemudian masalah komparatif. Komparatif ini membandingkan, compare ya, sesuai dengan namanya. Masalah komparatif ini adalah masalah membandingkan. Membandingkan. Nah, apa yang dibandingkan? Ya, yang jelas kalau yang dibandingkan pasti ada 2 objek, ada 2 hal. Nggak mungkin misalnya membandingkan hanya satu bagian atau satu variabel atau satu objek yang dibandingkan. Pasti ada 2 hal yang dibandingkan. Sebagai contoh ya, misalkan membandingkan kalau misalnya masuk ke engineering ya, ke bidang tekniknya, membandingkan HAWT dengan VAWT. HAWT itu horizontal axis, singkatan ya, ini wind turbin. Kemudian VAWT ini adalah vertikal, A-nya itu aksis, W-nya itu adalah wind turbin. Nah, pada saat membandingkan, harus membandingkan kondisinya ada bagian yang fix. Bagian fix itu artinya bagian yang tetap. Jadi pada saat membandingkan harus ada bagian yang fix atau tetap, dengan kondisi harus, kalau biasa diartikan sebagai apple to apple ya, yang mudah diingat, apple to apple. Nah, apa yang dimaksud dengan apple to apple? Membandingkannya harus sama. Misalkan kalau apple to apple itu kan kalau diartikan membandingkan ya buah apel ya dibandingkan juga dengan buah apel. Nggak bisa misalnya buah apel dibandingkan dengan buah jambu, atau misalnya buah apel dibandingkan dengan buah nanas, atau buah nanas dibandingkan dengan buah kelapa. Nah, itu ada yang berbeda. Yang berbeda itu ya ini yang dimaksud dengan tidak tetap, ada perbedaan. Nah, yang perlu ditetapkan misalkan apple to apple ya, membandingkan misalkan apel produk lokal misalkan ya, ini hanya contoh, misalkan dengan produk luar. Nah, itu
jenis buahnya sama-sama berjenis buah apel. Nah, lalu kembali lagi ke bagian ini ya, misalnya turbin angin. Apa hubungannya dengan fix dan tetap? Nah, fix atau tetap ini ya berarti nanti pada saat membandingkan, misalkan ingin membandingkan 3 blade pada HAWT itu harus dibandingkan juga dengan 3 yang sama pada VAWT. Jadi pada saat membandingkan di bagian ini, kalau misalnya menggunakan 3 bilah untuk horizontal aksis wind turbine, di VAWT juga harus sama, harus menggunakan 3 bilah. Jadi sama ya, ini yang dimaksud dengan tetap. Tapi kalau misalnya membandingkan yang satu 3 blade untuk HAWT horizontal axis wind turbine, tetapi yang di bagian VAWT ini menggunakan 4 bilah untuk vertical axis wind turbine. Nah, ini tidak yang tadi yang tidak sama, yang dimaksud dengan tidak apple to apple. 3 dengan 4 itu tidak sama. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada saat melakukan studi komparatif. Hal apa yang perlu ditetapkan terlebih dahulu? Apakah jumlah bilahnya sama? Kemudian misalkan selain bilah apalagi variasinya, misalnya bentuk airfoilnya dengan airfoil Naka dengan kode yang sama, itu adalah bagian yang bisa dikomparasikan. Lalu yang selanjutnya adalah permasalahan yang sifatnya asosiatif. Untuk asosiatif ini nanti kita coba berupa jelaskan ya, asosiatif itu seperti apa. Nah, secara perlahan di bagian ini yang tadi kembali lagi masalah deskriptif. Untuk masalah deskriptif merupakan suatu permasalahan yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Jadi variabelnya itu sifatnya variabel mandiri. Artinya mandiri itu ya tidak memberikan pengaruh, variabel independen, berdiri sendiri, baik itu hanya satu variabel atau lebih dari 2 variabel. Ya, sebagai contoh untuk masalah deskriptif, ini mendeskripsikan ya, sesuai dengan namanya deskriptif itu ya diambil dari kata deskripsi. Sebagai contoh di bagian ini, apakah semua lab atau laboratorium di Fakultas Teknik yang ada di UPN sudah digunakan oleh semua mahasiswa yang ikut perkuliahan? Nah, ini adalah mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan? Dideskripsikan itu ya, yang pertama adalah labnya, laboratoriumnya, terus posisinya, tempatnya di mana, di Fakultas Teknik. Ya, itu adalah deskripsi dari masalah yang ingin dicari. Kemudian Fakultas Tekniknya kan ya kampusnya apa? Nama universitasnya adalah UPN. Nah, itu adalah bagian dari masalah deskriptif. Lalu yang contoh kedua, untuk contoh kedua misalnya bagaimana sikap atau perilaku ya, sikap itu sama saja dengan perilaku mahasiswa dengan adanya perkuliahan, kalau misalnya perkuliahan itu dilakukan di malam hari. Nah, ini ada deskripsinya, apa yang akan dideskripsikan ketika perkuliahan ini dilakukan di malam hari. Jadi mendeskripsikan masalahnya itu permasalahan di malam hari. Jadi tidak menceritakan masalah di siang hari atau di sore hari. Itu tidak dibahas di permasalahan tersebut. Lalu yang selanjutnya, apakah semua mahasiswa dapat mengoperasikan software? Ini softwarenya adalah Excel. Ini merupakan deskriptif. Jadi kalau misalnya bagian permasalahan yang ketika ini dituliskan
berapa besar nilai koefisien lift dan koefisien drag pada NAKA 4412. Itu adalah deskriptif, mendeskripsikan permasalahan, mendeskripsikan yang ada di misalnya kalau di objeknya adalah NAKA 4412 atau 4415. Itu adalah bagian dari deskripsi permasalahan. Lalu yang selanjutnya komparatif, yang tadi diceritakan. Komparatif ini merupakan compare, membandingkan permasalahan atau keberadaan dari satu variabel, dua variabel, atau bahkan lebih yang dibandingkan. Tetapi yang perlu diingat pada saat membandingkan adalah apple to apple, ada bagian yang dibuat kondisinya sama, fix dengan kondisi yang sama. Beberapa contoh masalah komparatif. Di bagian ini hanya sebagai ilustrasi ya, bukan mendeskripsikan suatu pekerjaan. Ini ilustrasi membandingkan, mengcompare atau membandingkan, komparasi. Misalkan ada perbedaan di bagian ini, kondisinya bekerja di pemerintah, yang satu bekerja di swasta ya. Nah, lalu apa yang dikomparekan? Nah, di komparasi ini ya pekerjaan yang di pemerintahan, lalu yang pekerjaan yang di swasta. Nah, kemudian kembali lagi ke penjelasan yang tadi, ada apple to apple ya, apple to apple. Ya, membandingkan harus dengan kondisi yang sama. Jadi kalau misalnya yang di bagian ini yang diuji adalah misalnya jenis kelamin ya, jenis kelaminnya pria, berarti yang di sini juga harus sama. Ini harus sama jenis kelaminnya harus pria dengan pria. Tapi kalau misalnya membandingkan, misalnya yang di pemerintahan pria, tetapi yang di swasta wanita, nah itu masuk dalam kategori apple tidak apple. Jadi membandingkan ya buah mangga dibandingkan dengan buah, misalnya buah yang berbeda dengan buah jambu. Tapi kalau mau sama ya harus sama, mangga dengan buah yang sama, itu adalah buah mangga. Ya, itu adalah ilustrasi, nanti bisa diimajinasikan dengan kondisi misalnya di bidang teknik, di bidang engineering. Lalu yang selanjutnya, ini sebagai contoh lagi, di bagian ini, apakah perbedaan frekuensi membaca literatur di perpustakaan? Ini mahasiswa ya, mahasiswa dengan mahasiswi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, ini kan berbeda. Mahasiswa kan pria ya, dan ini wanita. Nah, ini masuk apple to apple nggak? Sama nggak pria dan wanitanya? Nah, supaya bisa masuk ke dalam definisi apple to apple, buah yang sama atau dengan jenis yang sama, berarti harus dibuat lebih detail. Misalkan, adakah perbedaan frekuensi membaca literatur di perpustakaan antara mahasiswa dan mahasiswi? Misalnya pada semester yang sama, ini semester 7 dan ini juga sama, semester 7. Nah, ini baru bisa masuk ke dalam kondisi yang tadi, kondisi yang sama atau fix, atau kondisi tetapnya 7 dengan 7. Tapi kalau misalnya membandingkan prianya mahasiswa pada semester 5, kemudian mahasiswi pada semester 8, itu tidak bisa dilakukan perbedaan atau menguji secara komparatif. Jadi yang perlu diperhatikan ya, nanti pada saat membuat problem statement di rumusan masalah, ketika membandingkan ya, lihat dulu hal yang sama. Apa yang sama? Misalnya ukurannya, dimensinya, kemudian di bagian misalnya menggunakan fluida cair dengan fluida cair, fluida uncompressible dengan fluida uncompressible, lalu
nilai temperatur itu yang perlu diperhatikan dengan temperatur yang sama. Nah, baru nanti bisa dilakukan secara komparatif atau membandingkan nilai tersebut. Yang selanjutnya adalah apakah terdapat perbedaan produktivitas pemeliharaan ikan mas. Nah, ini objeknya ada ikan ya, jenisnya itu adalah ikan mas dengan dua jenis pakan yang berbeda. Nah, ini mengkomparasi. Jadi misalnya variabelnya sama, ikan ya, fixnya ini di bagian fixnya adalah yang tetapnya atau fix atau tetapnya adalah di ikan yang sama-sama menggunakan ikan mas, bukan misalnya yang satu menguji yang satu pakai ikan mas dikasih makan, lalu yang satu lagi menggunakan ikan lele atau ikan ikan nila. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa dikomparatif. Nah, di bagian ini mengkomparatifnya jenis ikannya sama, tetapi yang berbeda adalah pakannya, jenis makan yang digunakan. Misalnya yang satu makan dari sayur-sayuran, yang satu dari misalnya dari makan yang berasal dari material yang berbeda atau dari pelet ikan. Nah, itu adalah hal yang membandingkan atau mengkomparasi. Komparatif ya. Compare itu ya ingat aja membandingkan atau yang biasa disingkat itu versus, berlawanan, membandingkan dua hal yang berbeda. Ya, lalu yang selanjutnya adalah asosiatif. Untuk asosiatif merupakan permasalahan dengan bentuk pertanyaan penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Jadi ada dua variabel atau lebih. Nah, di bagian ini sebagai contoh, judul penelitian deskriptif ini deskriptif ya. Residu pestisida dalam buah apel impor, ini deskriptif, mendeskripsikan buah apel. Pengaruh geometri, nah ini ada deskriptif lagi yang dideskripsikan geometri runner terhadap cacat produk injection molding. Ini deskriptif. Kemudian yang ketiga, performa modifikasi oil cooler transmisi pada unit forklift kapasitas 3,5 ton dengan sistem transmisi pemindah hidrolik. Ini adalah mendeskripsikan dengan menggunakan alat pemindahnya itu transmisi hidrolis. Ya, nah itu contoh-contoh ya komparatif itu ya mudahnya ada dua hal yang dibandingkan. Kemudian ya ini bisa dilihat di bagian ini hal yang dibandingkan PTN dan PTS, ini kompos dengan kimia. Kompos itu ya alami, kimia itu ya buatan. Kemudian waktu pagi dan waktu sore itu adalah komparatif. Asosiatif ini ada hubungan variabel yang terikat ya, atau variabel yang saling mempengaruhi. Pengaruh kenaikan temperatur pada mesin terhadap kecepatan putar dari motor bensin. Ini variabel temperatur ini variabel kecepatan. Variabel sebut saja ini variabel 1, ini adalah variabel 2. Jadi kalau digambarkan ini variabel 1, ini ada variabel 2. Variabel 2. Nah,
pengaruhnya gimana? Nah, pengaruhnya nanti direpresentasikan dalam bentuk grafik. Apa grafiknya berbentuk profil kuadrat terbuka ke atas, atau profil kuadrat yang terbuka ke bawah. Itu adalah judul penelitian yang sifatnya asosiatif. Jadi membandingkan antara variabel 1 dengan variabel 2, atau yang biasa di bagian ini dijelaskan temperatur. Itu untuk variabel 1, variabel 2-nya itu adalah kecepatan putar atau RPM. Nah, lalu yang berikutnya adalah contoh yang selanjutnya, hubungan antara hasil belajar dengan hasil belajar kimia mahasiswa di Universitas X. Nah, ini variabelnya. Asosiatifnya itu variabelnya mata kuliahnya matematika. Kemudian variabel yang kedua, ini adalah variabel yang kedua. Nah, yang menjadi studinya, apakah dengan misalnya ya, dengan nilai kalkulus, dengan nilai matematikanya bagus, misalnya nilai A minus, nanti dipastikan untuk mata kuliah kimia nilainya juga seperti itu, nilainya antara A dan A minus. Nah, itu adalah hubungan penelitian yang dilakukan secara asosiatif. Jadi ada variabel-variabel yang saling memberikan pengaruh. Di bagian ini ya pengaruhnya matematika terhadap kimia. Berpengaruh tidak, apakah memberikan pengaruh nilai perkuliahan dengan nilai matematikanya bagus semua, nanti ketika di semester berikutnya nanti bisa dilihat apakah nilai hasil kimia nilainya bagus. Nah, itu adalah pengaruh terhadap variabel matematika dan kimia. Lalu yang selanjutnya adalah studi hubungan kandungan logam, berarti variabelnya PB ya. PB ini kandungan logam. Saya lupa, nanti coba dicek timah atau timbal. Ini rumus kimianya. Rumus kimia dari material tersebut, PB dalam tanaman sayuran akibat gas buang kendaraan bermotor. Jadi ceritanya tentang polusi ya, polusi emisi gas buang terhadap jarak tanam. Nah, variabelnya ini variabel PB-nya ya, ini variabel. Ini variabel. Lalu jarak tanam ini juga merupakan variabelnya. Di bagian ini variabelnya adalah jarak tanam. Jarak tanam itu ya kalau digambarkan misalkan ini tanaman ya. Ini tanaman. Nah, ini jaraknya. Jarak tanaman jarak tanaman 1 dengan jarak tanaman 2 ini misalnya ini 1 meter jaraknya. Nah, kemudian ada lagi yang diuji variabelnya ini tanamannya. Ini tanaman, kemudian ini tanaman, kemudian ini jaraknya misalnya 2 meter. Nah, ini pengaruhnya gimana terhadap jarak tanam yang 1 meter dengan 2 meter terhadap variabel kandungan logam berat PB. Berapa besar nilai prosentase terhadap kandungan yang terkandung di ini ya, di tanaman tersebut ketika tanaman yang pertama dengan jarak 1 meter antara tanaman 1 dengan tanaman 2, lalu ada tanaman yang berikutnya jaraknya 1 dengan 2 meter. Jaraknya tanaman 1 dengan tanaman 2 ini kandungan ininya berapa? Kandungan logam yang ditimbulkan atau yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan untuk permasalahan
asosiatif, kemudian deskriptif dan komparatif. Jadi mudahnya seperti itu ya, membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini ya paling penting di problem statement yang akan dituliskan di rumusan masalah tersebut. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya untuk mata kuliah metode penelitian pada sore hari ini.